Shalom. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dadang Dinantau untuk sama-sama menikmati pesan Tuhan hari ini. God's message today. Dalam Markus pasal yang kelima diceritakan ada seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Dia memohon kepada Tuhan supaya dia datang ke rumahnya karena anaknya sedang dalam kondisi kritis dan hampir mati. Tidak tunggu lama, Tuhan Yesus mengiyakan apa menjadi permintaan dari Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang mohon dengan sungguh-sungguh. Ayah mana sih yang tidak berusaha sungguh-sungguh ketika anaknya yang disayanginya sakit? Dalam perjalanannya menuju ke rumah dari Yairus, ternyata ada sebuah tragedi, yaitu seorang perempuan yang 12 tahun penjara, 12 tahun mengalami pendarahan. Dia dengan iman, dengan langkah iman, dia keluar dari ketidakberdayaannya dan berusaha menjamah jubah Yesus, dan dengan satu keyakinan bahwa ketika aku jamah jubahnya walaupun cuma di ujungnya, aku akan sembuh. Dan ternyata benar, yang diimani itu terjadi. Dia mengalami mujizat dan pendarahannya yang 12 tahun itu berhenti. Tetapi tragedi itu membuat sesuatu yang tidak mengenakan bagi seorang Yairus, kepala rumah ibadat itu. Karena itu adalah faktor yang menghalangi anaknya mengalami mujizat. Karena setelah peristiwa itu diberitahukan kepada dia oleh sanak saudaranya, tidak perlu merepotkan guru, nggak perlu datang ke rumah karena anakmu sudah mati. Mendengar pernyataan dan informasi yang diterima dan didengar oleh Yesus, seperti Yesus sedang langsung berusaha untuk menutup mulut dari Yairus untuk tidak berkata apa-apa. Dalam Markus 5 ayat 35 berkata, "Jangan takut, percaya saja." Saudara, di akhir dari kisah itu akhirnya Yesus sampai di rumah Yairus dan anaknya boleh mengalami mujizat, yang mati dibangkitkan. Saudara, yang menarik buat saya untuk kita renungkan hari ini sebagai pesan Tuhan kepada kita, sepertinya Yesus langsung menutup mulut dari Yairus ketika dia dengar bahwa anaknya sudah mati. Karena kalau seandainya Yairus diberikan kesempatan untuk bicara, dia pasti berusaha menyalahkan perempuan yang 12 tahun pendarahan itu. Gara-gara kamu anakku jadi mati. Coba kalau nggak kamu jamah, kita sudah sampai di rumah dan anakku pasti nggak akan mati. Tuhan tidak berikan kesempatan kepada Yairus untuk menyalahkan orang lain. Hari ini pesan Tuhan mengingatkan kepada kita, please, tidak perlu menyalahkan orang lain. Yang Yesus mau, percaya saja kepada Dia. Kalau engkau sedang mengalami kondisi yang sulit dalam keluarga, nggak perlu nyalahin istrimu, nggak perlu nyalahin suamimu, nggak perlu nyalahin keadaan, nggak perlu nyalahin anak-anak orang tua, nggak perlu. Tuhan tidak mau Anda saling menyalahkan, tapi yang Tuhan mau Anda dan saya percaya saja. Tuhan pasti akan mengadakan mujizat. Jangan takut, percaya saja. Mujizat pasti terjadi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.